Senandung Azalea, episode 54, Terlarut dalam Lara. Dalam kamarnya yang redup, Ilona tak dapat memejamkan mata. Pandangannya berkelana dalam gelap dan pikirannya terlempar jauh ke masa lalu. Masa di mana dia masih berpacaran dengan Aska dulu. Lalu, ia kembali terhempas ke masa kini dan dibayangi kenyataan bahwa kekasihnya telah berpaling darinya. Air mata Ilona menetes satu-satu. Dalam laranya, ia berharap Aska kembali datang dan bilang bahwa pria itu masih ingin bersamanya. Ilona menajamkan pendengarannya ketika samar ia mendengar suara ketukan pintu. Dengan sisa-sisa harapannya, Ilona meyakini bahwa orang yang mengetuk pintu itu adalah Aska. Sambil menyeka air mata, ia perlahan bangkit dan mengabaikan rasa sakit tubuhnya karena ia sedang demam. Hatinya berbunga begitu ia keluar kamar dan menemukan sosok Aska di ruangan kecil apartemen studionya. Ilona pun menghampiri dan menyentuh tangan pria itu, lalu menggenggamnya. "Aska, kamu benar Aska kan?" tanya Ilona. Pria itu mengangguk. Ilona melengkungkan bibirnya membentuk senyuman. "Kamu datang ke sini mau bilang bahwa perhatian yang kamu berikan ke Azalea itu hanya pura-pura kan? Kamu datang untuk kembali padaku, ya kan sayang?" Ilona masih mencecar pria di hadapannya itu. Aska menggeleng, lantas menarik tangannya dari genggaman Ilona. Ia berkata, "Aku datang ke sini untuk mengakhiri hubungan kita." "Benar-benar mengakhiri. Aku ingin mempertahankan pernikahanku dengan Azalea," lanjut Aska. Senyum Ilona lenyap mendengar itu. Ia menatap Aska lekat dan bertanya, "Kamu hanya bercanda kan?" Aska kembali menggeleng, kemudian menyerahkan sebuah kartu akses apartemen milik Ilona yang selama ini diberikan wanita itu padanya. Ilona segera mencampakkan kartu itu. "Aska, you can be like this. Aku sudah menunggu lama dan bersabar dengan hubungan tak jelas kita. Aku bertengkar hingga mama tidak mau menemuiku lagi dan aku juga harus merelakan karirku di universitas. Sekarang kamu mau mengakhiri hubungan kita?" Ilona memandangi Aska tak percaya. Biarkannya setetes air mata jatuh ke pipinya. "Maafkan aku Ilona," ucap Aska. "Please tell me that you are lying. Kita akan bersama lagi kan Aska?" "Tidak Ilona, aku tidak sedang bercanda atau berbohong. Mari akhiri semuanya." Aska terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Aku menginginkan Azalea. Aku akan menjadikan dia satu-satunya dalam hidupku, selamanya." Mendengar itu, Ilona tak dapat menahan kesakitannya lagi. Kekalutannya membuncah. "Pergi kamu Aska," teriaknya histeris. Aska masih berdiri di tempatnya. "Maafkan aku," ucapnya sekali lagi. Tak menjawab, Ilona mengambil vas bunga yang terletak di atas meja dan melemparkannya ke arah Aska. Hanya berjarak sekian senti, benda yang terbuat dari kaca itu hampir mengenai tubuh Aska sebelum akhirnya jatuh dan pecah berserakan di lantai. Aska segera beranjak meninggalkan apartemen wanita yang dulu pernah mengisi hidupnya itu. Sepeninggalan Aska, tubuh Ilona meluruh. Ia terduduk berpegangan pada meja sambil terisak. Semua tangis yang tertahan selama berhari-hari kini tumpah. Tangis Ilona menderas hingga napasnya terasa sesak. Ilona memaksa tubuhnya yang lunglai merangkak lalu berjalan tertatih ke kamarnya. Dengan sisa-sisa tenaga, ia merebahkan diri keranjang. Napasnya semakin sesak, hulu hatinya kembali terasa nyeri, dan kepalanya terasa berputar. Perpaduan semua kesakitan itu membuat Ilona tak sadarkan diri. Semua gelap, lalu muncul kilasan-kilasan masa lalu yang menghanyutkan Ilona. Masa lalunya saat masih berpacaran dengan Aska dulu. "Happy birthday Ilona sayang." Aska mencium pipi Ilona seraya mengelurkan sekotak cake pada wanita itu. "Thank you," Ilona balas mencium pipi Aska lantas mengucap bibir kekasihnya itu. "What's your wish?" Aska menatap mesra wanita di hadapannya. Ilona berpikir sejenak sebelum menjawab, "To be with you for the rest of my life." Kilasan kenangan itu berlalu, berganti kilasan masa lalu yang lain. "Capek sayang?" tanya Aska ketika singgah di apartemen Ilona setelah menjemput wanita itu dari kantornya. Ilona mengangguk tersenyum dan merebahkan diri ke sofa. Ia hampir memejamkan mata ketika dilihatnya Aska memijat pelan kakinya. "Gak usah Aska, kamu kan juga baru pulang kerja, pasti capek juga." Aska memandangi Ilona tersenyum. "It's okay, aku boleh capek, pacarku jangan." Kilasan masa lalu kembali berganti. "I'm useless Ilona. Aku memang tidak mampu menjalankan perusahaan. Aku gagal." Aska menatap hampa. Ilona menggenggam tangan Aska dan berkata, "Dalam menjalankan perusahaan, jatuh bangun adalah hal yang biasa Aska. Ini masih tahun-tahun pertamamu. Aku yakin kamu bisa melatih semuanya dan membawa Mahawira Contractors bangkit lagi," lanjut Ilona lagi. Perlahan Ilona memeluk tubuh Aska. Ia selalu menyemangati dan meyakinkan Aska, hingga akhirnya kekasihnya itu berhasil membawa Mahawira Contractors yang hampir bangkrut menjadi bangkit lagi. Sekali lagi kilasan masa lalu berganti. Ilona tersenyum menatap Aska setelah mereka bermesraan. "What if we break up someday?" "No, never ever," ucap Aska seraya meraih tubuh Ilona dalam pelukannya. Kilasan demi kilasan terus berganti memenuhi kepala Ilona. Kenangan masa lalu yang indah bersama Aska hingga kini masih terasa begitu nyata baginya.
Ketika semua kilasan itu menghilang dan ia tersadar, Ilona hanya kembali melihat kehampaan sekitarnya, redup dan dingin, seperti hatinya yang terasa beku karena lara. Berkali ia melihat ke arah pintu, berharap Aska kembali datang dan mengetuk pintunya. Namun, tiada. Hanya senyap yang menemani hingga pagi menjelang. Aska, kekasihnya, benar-benar telah pergi. Aska melangkah masuk ke apartemennya, lalu menyalakan lampu. Ia baru saja pulang dari menemui Ilona untuk mengakhiri hubungan dengan wanita itu. Benar-benar mengakhiri. Ilona adalah cinta pertamanya. Wanita pertama yang membuatnya mau berkomitmen dalam suatu hubungan. Wanita yang selalu mengisi ruang hati sebelum ia jatuh sedalam-dalamnya pada Azalea. Kini Aska sudah yakin bahwa hati dan perasaannya sepenuhnya sudah menjadi milik Azalea, istrinya. Memiliki hidup yang indah bersama Azalea adalah satu-satunya hal yang diinginkannya. Azalea, suara Aska tersekat saat memanggil nama istrinya itu. Perlahan ia mengangkat tangannya ingin mengetuk pintu kamar Azalea, tetapi diturunkannya lagi. Azalea sudah sembuh dari sakitnya. Aska bersyukur saat dokter mengatakan bahwa tak ada hal yang serius dari vertigo yang dialami oleh Azalea. Hanya perlu menjaga kesehatan dan pikirannya agar tetap tenang. Hal itu yang justru menusuk hati Aska, karena ia adalah penyebab rasa sakit Azalea. Di kamarnya, Aska terduduk sambil memegangi kepala. Tak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki hubungannya dengan Azalea. Ia benar-benar ingin mempertahankan Azalea, tetapi istrinya itu tampaknya tetap ingin bercerai. Bagaimana cara meluluhkan hati sang istri? Sungguh Aska tak mau kehilangan Azalea. Penyesalan kembali menyelimuti Aska akan semua kesalahannya selama ini. Tak bolehkah ia mendapat kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Malam beranjak, tetapi Aska bergeming. Ia masih berusaha menemukan cara untuk meluluhkan hati Azalea. Andai saja Azalea meminta melakukan hal-hal yang harus ia lakukan untuk menembus kesalahan, maka ia akan melakukannya, apapun yang istrinya itu mau. Namun Azalea mengunci suara, tak sedikit pun ingin menoleh padanya. Aska mengusap wajahnya sekali lagi, tetapi gundah dan laranya tak juga hilang, tetap menetap di hatinya yang senyap.